Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Ada satu cerita yang gue dapet dari teman gue. Itu adalah cerita tentang tante dia, namanya Tante Juwita. Dan dalam cerita ini gue akan nyebut beliau dengan sebutan Mbak Wita. Itu tentang pengalaman dia di sebuah rumah yang memang dia bangun itu dari nol gitu ya. Jadi dia itu waktu itu beli lahan kosong. Itu masih boleh dibilang kayak masih kebun kayak gitulah. Lebih tepatnya bukan kebun sih. Jadi sebelum rumah itu dibangun, itu katanya di situ tuh sempat dipakai buat lapangan bulu tangkis gitu ya sama warga sekitar. Nah, orang katanya di sana tuh dulu juga ada pohon mangga besar, ada pohon sawo juga, dan ada sesuatu yang waktu si Mbak Wita beli tanah itu nggak kelihatan gitu, tapi itu adalah salah satu sumber masalah dari semua pengalaman horor atau pengalaman mistis yang dialami si Mbak Wita itu. Singkat cerita, Mbak Wita beli tanah itu kan sama suaminya, dan dibangunlah sebuah rumah yang boleh dibilang cukup besar gitu ya. Rumah dengan 3 kamar. Dan waktu itu mereka, Mbak Wita sama suaminya itu udah punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil ya. Kalau nggak salah, anak pertamanya itu usianya udah 4 tahun. Dan anak keduanya itu baru ya di bawah 1 tahun gitu ya, masih kecil gitu. Nah, dibangunlah rumah itu sampai akhirnya berdiri dan ditempati gitu ya di situ. Awalnya kehidupan mereka itu tuh semuanya baik-baik aja. Nggak ada masalah apapun ya. Ya kalaupun ada masalah paling masalah-masalah kecil kayak gitu. Tapi entah kenapa gitu. Awalnya sih mereka nggak nyadar ya. Tapi lambat laun mereka itu sadar. Semenjak mereka meninggal di tempat itu, rumah yang baru dibangun itu mereka tuh selalu mendapatkan masalah gitu. Dan masalah paling sering itu adalah anaknya yang sakit. Dua-duanya gitu. Sorry, ada motor. Kalau ada motor, gue coba berhenti dulu ya, karena biasanya suaranya tuh kencang banget. Nah, jadi dua-duanya anaknya itu tuh sering banget sakit gitu. Kayak nggak wajar kayak gitu, hampir setiap minggu itu kayaknya Mbak Wita itu harus ngeluarin duit itu buat ke dokter gitu. Jadi dari segi usaha, mereka tuh bukan pegawai gitu ya, tapi mereka tuh pedagang. Jadi dari segi usahanya tuh semuanya baik-baik aja, semuanya maju pesat, semuanya menghasilkan gitu. Cuman itu tadi cobaannya tuh di anaknya tuh selalu sakit gitu. Ya, ada yang sakit pernafasan, ada yang demam kayak gitu, dan itu tuh hampir setiap minggu. Setiap minggu pasti ada salah satu yang ke dokter. Dan akhirnya kehidupan terus dijalani dengan kondisi seperti itu. Akhirnya sampai beberapa tahun kemudian, Mbak Wita itu ngelahirin anak ketiga gitu. Tapi gue nggak tahu ya yang anak keduanya waktu itu udah umur berapa. Dan waktu anak ketiganya lahir pun sama. Nggak lama setelah lahir, jadi udah dari kecil gitu ya, itu tuh selalu sakit-sakitan gitu. Kalau dari kata dokter sih, ya dokter menyebutnya itu wajar gitu. Itu bisa terjadi sama siapapun
sama anak kecil pun itu. Cuman kayaknya kalau dari Mbak Wita sendiri gitu ya, atau dari keluarganya gitu, itu tuh ngerasa aneh gitu ya. Karena dari hampir di seluruh keluarga besar itu jarang banget yang anaknya tuh sakit-sakitan gitu. Jadi cuma anaknya Mbak Wita doang. Makanya akhirnya dia pun jadi kayak mencari tahu gitu ya. Dia itu nanya-nanya ke orang tua, terus ke kayak beberapa tetangga, atau bahkan konsultasi ke kayak orang pintar kayak gitu. Nah, sebelum kita lari ke sana, gue tuh pengen coba cerita juga. Jadi selain anaknya sakit, itu Mbak Wita tuh, mereka ya sekeluarga itu tuh sering sering mengalami atau bahkan melihat ya, merasakan dan melihat sesuatu yang gak beres di rumah mereka itu. Jadi pernah suatu malam itu mereka itu ngedengar, mereka tidur di kamar gitu ya. Jadi kalau kata temen gua gambaran rumahnya, itu rumah masuk ke ruang tamu sebelah kanan, di sebelah kirinya itu ada kamar depan. Nah, setelah itu ada tembok masuk ke dalam. Di sana tuh ada 2 kamar lagi. Sementara di sisi kanannya itu ruang tengah. Nah, mereka itu Mbak Wita sama suaminya itu tidur di kamar yang di ruang tengah tapi yang paling depan. Nah, mereka tidur di situ dengan anak-anak mereka, kecuali yang paling besar ya. Anak yang paling besar itu tidurnya di ruang tengah. Dan suatu malam, mereka itu ngedengar gitu, kayak ada suara gaduh gitu ya. Suaranya tuh rame banget di ruang tengah itu. Itu tuh kayak suara orang beneran kayak di pasar kayak gitu. Itu tuh pada ribut gitu. Wah, ini akhirnya suami sama Mbak Wita kan bangun nih. Ini ada suara apa gitu ya? Kok berisik banget gitu kan? Akhirnya mereka pun bangun gitu, kaget. Agak sedikit ketakutan sih, karena itu suaranya tuh di dalam ruangan dan suara itu tuh suara orang banyak gitu. Akhirnya mereka coba keluar kamar, mereka ngelongok gitu ya. Dan di sana tuh nggak ada apa-apa. Ruangan itu kosong. Pas mereka buka pintu, itu suara itu hilang. Bus. Itu yang pertama. Pengalaman selanjutnya masih sama ya. Di ruangan tengah, mereka pun ngedengernya dari kamar tidur mereka. Jadi suatu malam gitu ya, itu udah agak malam, lamping sekitar udah pagi bahkan ya. Udah jam 1 pagi. Mereka itu tiba-tiba ngedenger kayak ada suara kereta kuda, kereta lama gitu. Mereka tahu kereta itu karena ada suara kuda yang jalan, kletok. itu suara kaki kuda, dan kudanya kayaknya lebih dari 1. Plus ada suara kayak roda kayu yang berputar gitu ya di atas lantai, bukan di atas lantai sih, tapi di atas tanah kayak gitu. Itu ada suaranya kayak gitu ya. Gue gak bisa nyontoin suaranya seperti apa, tapi kawan-kawan mungkin bisa ngebayangin gitu ya suara itu tadi kereta itu seperti apa. Plus kayak ada gemerincing lonceng kecil kerincing kayak gitu. Itu tuh mereka ngedenger suara itu. Dan sama sebelum itu suara kereta itu kedengeran berhenti tepat di depan kamar mereka. Dan karena penasaran dan sebenarnya mereka itu takut gitu, tapi dipaksain pengen tahu gitu, itu tuh sebenarnya apa sih. Pas mereka buka pintu, sama di sana tuh nggak ada apa-apa, kosong gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi pengalaman-pengalaman yang mereka alami itu pun diceritain ke
orang pintar ya yang mereka konsultasikan ya. Mereka itu konsultasi nggak cuma ke 1-2 orang. Mereka tuh katanya udah konsultasi sama lebih dari 5 orang pintar kayak gitu ya. Ya dari berbagai aliran kayak itulah. Dikonsultasikan gitu, tapi menurut mereka, menurut Mbak Wita sama suaminya itu hasilnya nggak ada yang memuaskan gitu ya. Mereka datang ke rumah, mereka melakukan penerawangan, pengecekan, tapi hampir jawaban dari semuanya itu sama. Rumah ini bersih, nggak ada apa-apanya. Kalaupun ada, itu memang kayak Penunggu tetapnya rumah itu. dan itu tuh lebih cenderung kayak ya hendak jahatnya gitu. Itu udah paling kalaupun gitu mereka harus kayak menunjukkan eksistensinya, itu tuh mereka kayak ngasih suara. Orang lagi nyuci, orang lagi mandi tengah malam, paling cuma biasanya kayak gitu doang. Nah kalau di kampung gue istilah kayak gitu tuh disebutnya damnyang, atau ada yang nyebutnya danyang, atau apalah istilahnya mirip-mirip kayak gitulah. Nah itu rata-rata mereka itu menjawabnya kayak gitu. Sampai pada suatu hari itu ada kenalan bapaknya suaminya Mbak Wita. Iya bapak, berarti bapak mertuanya ya. Bapak mertuanya Mbak Wita itu tiba-tiba datang ke rumah dengan seseorang yang itu tadi yang orang pintar gitulah. Dan Mbak Wita pun ceritain apa yang pernah dialami, apa yang pernah terjadi, termasuk dengan kondisi anaknya dan ya keluarganya yang kayaknya tuh cobaan selalu datang bertubi-tubi gitu. Nah akhirnya diceritain semuanya, dan katanya sih yang orang pintar itu tadi dia tuh nggak melakukan penerawangan apapun, dia hanya ngedengerin Mbak Wita sama suaminya cerita itu ya. Dan akhirnya si orang pintar itu tadi pun ngasih pendapat gitu. Kalau menurut dia gitu ya, apa yang dia rasain gitu, rumah yang ditempati sama Mbak Wita itu adalah rumah yang berdiri di atas air yang dulunya katanya mengalir, dan air itu adalah semacam jalan utamanya para kaum jin itu dari pantai utara menuju pantai selatan. Dan konon katanya suara kereta yang pernah didengar, bukan pernah ya, tapi lebih dari 2 kali suara kereta itu didengar sama kita. Nah suara kereta itu konon katanya itu adalah milik Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu menurut kepercayaan terutama orang Jawa Tengah bagian pesisir utara itu adalah penguasa Laut Utara. Nah itu tadi, jadi jalur itu ya, kayak apa namanya, jalan air itu tuh semacam jalurnya yang dipakai Dewi Lanjar buat bolak-balik. Gua nggak akan sering-sering nyebut nama ini ya, maaf aja. Sorry, di luar hujan. Nah, balik lagi ya. Sorry, gua ada kedistrak tadi dengan nyebut nama tadi ya. Bentar. Lanjut. Akhirnya Mbak Wita pun setelah mendengar penjelasan dari orang tadi, dia pun coba tanya-tanya ke beberapa orang tua yang ada di kampung itu. Dia tuh tanya, tanah ini tuh dulunya bekas apa ya gitu. Intinya dia cari informasi gitu tentang
masa lalu rumahnya itu, masa lalu tanahnya itu. Dan memang ada dua orang tua ya yang waktu itu udah sepuh banget. Itu tuh katanya dulu banget gitu ya. Itu di situ tuh memang ada kayak semacam jalan air kecil atau sungai kecil yang lebarnya tuh mungkin cuma 2 meter gitu ya. Itu tuh mengalir dari arah selatan ke utara gitu. Itu kali kecil, tapi entah kenapa lambat laun kali itu tuh jadi kering gitu ya. Akhirnya nggak dipakai dan kali itu pun dihuruf gitu. Nah, ya lama-kelamaan ya mereka juga nggak tahu ceritanya seperti apa, ya itu akhirnya jadi rata aja sama tanah pinggiran kali itu gitu. Dan itu kayak jadi indah, kayak dataran biasa, dan itu nggak kelihatan kalau dulunya itu adalah kayak bekas sungai kecil deh gitu. Nah, konon katanya yaitu tadi jalan air itu adalah jalan Untuk itu tadi sarana transportasi sosok penguasa utara saat akan berkomunikasi dengan penguasa selatan. Nah, setelah dikumpulkan banyak informasi dari tetangga, orang pinter, saudara-saudaranya kayak gitu, akhirnya ya Mbak Wita tuh mau gimana lagi gitu. Itu rumah udah terlanjur berdiriin gitu, dan ada salah satu orang pintar lagi itu yang kayak ngasih wejangan ke Mbak Wita. Mbak, sebenarnya sampean itu kayak lagi diuji aja sih dengan itu tadi, Mbak anak sakit, banyak musibah kayak itu. Dan kalau Mbak Wita itu bisa kuat, bisa sabar gitu ya, itu yang nanti apa yang menjadi keinginan Mbak Wita itu semuanya akan terkabul gitu. Katanya seperti itu. Dan memang setelah bertahun-tahun ya hidup dengan kondisi yang seperti itu, setelah anak-anaknya udah mulai gede gitu ya, kondisi kondisi perekonomian Mbak Wita pun akhirnya pulih gitu ya. Setelah anak-anaknya udah nggak sakit, boleh dibilang kayak semua cobaannya itu udah terlewati. Akhirnya itu tadi sama dengan apa yang diomongin si orang pintar itu gitu. Memang benar, itu tuh kayak semacam ujian. Jadi sosok jin yang mondar mandir gitu ya di jalanan itu, yang melewati secara gaib ya, itu melewati rumahnya Mbak Wita situ, itu tuh kayak nyisep energi positif setiap penghuni di rumah itu gitu. Makanya itu tadi, kalau orang dewasa mungkin dia nggak akan ngerasa, tapi yang namanya anak kecil, dia kan masih lemah, masih rentan gitu. Dan itu akan cenderung itu tadi, badannya jadi lemah gitu ya. Ini gue lagi nggak ngebahas masalah dari sisi kedokteran ya, tapi ini gue ngebahasnya dari sisi bisnisnya gitu. Kata orang pinter itu kayak gitu. Jadi kayak ada energi dari anak-anaknya Mbak Wita itu yang terhisap, akhirnya jadi sering sakit-sakitan, sampai akhirnya puncaknya itu ketika anak-anaknya Mbak Wita udah mulai besar. Jadi udah bertahun-tahun kemudian ya, kalau nggak salah anak yang pertamanya itu udah SMA, udah besar lah pokoknya, udah SMA kelas berapa gue nggak tahu. Jadi suatu malam, karena saking terbiasanya ngedenger suara kereta lewat, kereta berhenti, akhirnya mereka pun cuek gitu ya. Dan pernah suatu malam, itu suara kereta itu tuh datang lagi. Tak lepuk gitu. Kerincing. Dan seperti biasa, kereta itu pun berhenti di depan kamar Mbak Wita. Nah, Mbak Wita dari dalam sama suaminya tuh udah biasa, itu kereta lagi datang gitu kan. Nah, nggak disangka-sangka gitu ya, mereka itu sangat kaget katanya.
itu waktu kereta itu berhenti, dia ngedengar ada suara pintu dibuka. Itu mungkin pintu keretanya dibuka, terus kayak ada suara orang turun gitu dari kereta. Nah dari situ mereka tuh mulai menyimak gitu. Wah kok ini tumben gak kayak biasanya gitu kan. Ditungguin terus. Setelah beberapa detik gitu, itu tiba-tiba kedengar ada suara orang ngetok gitu di pintu kamar si Mbak Wita itu. Tok, Tok. tok gitu. Dan dengan rasa takut, akhirnya suaminya Mbak Wita pun turun. Dia coba membuka gitu ya, tapi sebelum turun dia tuh ngambil apa ya, entah gua nggak tahu ya, pokoknya suatu benda lah, itu kayak buat jaga-jaga gitu ya, takutnya maling atau apa gitu. Nah dia tetap bawa sesuatu itu. Pas pintunya dibuka, pintunya lah dikunci, jadi pas dibuka gitu, jegret, itu barang yang dibawanya itu tuh dijatuhin sama suaminya gitu, belum tiang gitu. Dan suaminya tuh cuman berdiri apa ya, kaku di depan pintu gitu. Sampai Mbak Wita kan bingung kan, ini kenapa nih mas kenapa mas itu. Mbak Wita bangun gitu. Pas Mbak Wita ngerongok lagi, dia pun sama gitu, dia pun kaget, katanya lemes. Mbak Wita tuh jatuh sementara suaminya tuh masih berdiri gitu. Jadi mereka itu tuh melihat satu sosok perempuan yang katanya sangat cantik. Dia itu pakai baju tradisional Jawa gitu ya. Mirip kayak mungkin yang kawan-kawan lihat tentang penguasa Ratu Selatan gitu. Nah, bajunya itu mirip seperti itu pakaiannya, cuman warnanya itu yang beda. Jadi kalau yang selatan itu kembennya kan warnanya hijau, selendangnya hijau kayak gitu, cenderung identik dengan warna hijau. Nah sementara yang ini itu warnanya kuning. Itulah yang mereka lihat, lengkap dengan kereta kencana gitu ya. Mereka nyebutnya kereta kencana gitu. Itu kereta emas kayak gitu, dan di sana tuh di depannya tuh ada kuda hitam gitu, ada 4 ekor. Itu yang katanya narik, dan itu tuh seolah-olah ruang tengah itu tuh jadi lebih luas, jadi lebih lebar gitu ya. Karena itu muat itu tadi kereta yang lumayan besar dengan 4 yang dua gitu ya. Mereka ngelihat pemandangan kayak gitu, mereka itu nggak kuat gitu. Nggak ada yang menyeramkan sebenarnya gitu. Tapi saat ngelihat sosok itu, mereka itu merasa kayak energinya tuh kesedot gitu, energinya tuh ketarik, makanya mereka jatuh pingsan. Nah semenjak hari itu Mbak Wita itu jatuh, maaf ya, nggak pingsan, Mbak Wita itu jatuh, duduk gitu ya, karena saking lemesnya. Sementara suaminya itu masih tetap berdiri. Ini gue ngomongnya agak kenceng ya, karena di luar hujan. Suaminya masih tetap berdiri, dan seakan-akan suaminya itu lagi ngomong sama si sosok perempuan itu. Sosok yang namanya di awal gue sebut, tapi gue gak akan nyebut ulang gitu. Karena pasangan gue jadi gak enak ya saat nyebut nama itu, karena lumayan dekat juga dari sini. Nah, mereka itu seolah-olah ngobrol. Tapi Mbak Wita itu gak tahu mereka ngomongin apa. Suaminya itu cuman kayak kecap-kecap doang, tapi Mbak Wita tuh nggak bisa dengar suaranya gitu. Nah, setelah mereka ngobrol, si perempuan itu kemudian balik lagi naik ke kereta, dan kereta itu pun lanjut jalan ke arah utara. Bus itu kayak nembus tembok dan kemudian hilang gitu. Nah, setelah itu kayak kecium bau wangi yang wangi banget ini. Wanginya enak gitu. Wangi mistis gitu, gue nggak tahu sih, mereka cuman nyebutnya baunya tuh wangi banget kan. Nah, nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Entah kenapa katanya gitu ya, semenjak kejadian itu,
segala sesuatunya tuh mulai berubah gitu. Terutama dari sisi kayak bisnisnya, dari sisi rezekinya, kayak gitu tuh semuanya berubah, semuanya tuh jadi jauh lebih baik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Nah, hingga saat ini katanya Mbak Wita sama suaminya itu boleh dibilang ya orang yang tajir lah, orang yang kaya kayak gitu sekarang. Sementara dulu tuh benar-benar meskipun bisnisnya jalan tapi hidupnya pas-pasan karena itu tadi cobanya di anak-anak yang sakit. Nah, kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Gue yakin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya ya. Gue ceritanya agak sedikit ke distract ya. Satu, karena itu tadi gue awalnya memang gue niatin nyebut namanya satu kali, tapi sepertinya tadi gue nyebutnya 2 kali gitu dan gue perasaan gue gak enak. Dan yang kedua, tiba-tiba di luar turun hujan, gue takutnya nanti suara juga ikut keganggu gitu ya. Ya, gue mohon maaf juga kalau misal ini gue percobaan bikin konten di ruangan yang baru, yang di video sebelumnya itu gagal di suara ya, suaranya itu menggema banget. Ini gue coba kasih peredam seadanya ya. Gue nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Dan sebenarnya ada sesuatu yang menarik di kamar ini juga ya, yang bikin gue agak sedikit nggak tenang gitu. Ini kamar ini tuh konon katanya gitu ya, kata penghuni rumah ini itu ada kuntilanaknya gitu. tapi ya bismillah aja sih, semoga gak ada apa-apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mungkin sedikit rangkuman aja, takutnya tadi gue agak ada yang lupa, yang kelewatan gitu, karena terlalu banyak gangguan juga di sini meskipun terang gitu ya. Itu tadi Mbak Wita anaknya sering sakit-sakitan gitu ya. Setelah tanya ke orang-orang pintar, ya rata-rata dari mereka tuh nggak bisa ngedetect gitu apa sih sebenarnya yang mengganggu gitu. Sampai akhirnya ada satu orang pintar yang itu tadi masih tahu kalau dulunya di rumahnya itu tuh ada jalanan air gitu yang sering buat mondar-mandir satu sosok yang boleh dibilang cukup terkenal, cukup kuat gitu, cukup berkuasa. Nah, kenapa orang-orang pintar itu nggak bisa ngedetect? Itu karena itu tadi, itu hanya jalanan gitu ya. Itu bukan tempat buat singgah, itu enggak. Itu kayak jalanan doang. Jadi saat orang pintar itu nerawang, ya udah di sana tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi makhluk-makhluk itu tuh lewatnya cuman waktu-waktu tertentu aja di situ. Nah, ya kurang lebih seperti itulah sampai akhirnya Mbak Wita sama suaminya itu melihat langsung gitu ya sosok perempuan itu. Sosok ratu itu, dan gue nggak tahu apa yang diobrolin suaminya sama si ratu itu. Bisa jadi sebuah perjanjian, bisa jadi ya cuman nggak tahu ya obrolan kosong doang gitu. Gue juga nggak tahu. Intinya itu semenjak hari itu semuanya berubah gitu, semuanya jadi lebih baik. Ya anak-anaknya sehat semuanya, dan terutama yang paling kerasa itu di rezekinya gitu. Rezekinya itu jadi berlipat-lipat ganda dari sebelumnya. Itu mungkin benar apa yang dibilang sama si paranormal, salah satu paranormal ya. Kalau Mbak Wita sama suaminya bisa bertahan gitu ya, itu mungkin akan ada satu kebaikan yang bakal datang. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf banget kalau memang hasilnya nanti nggak maksimal. Kawan-kawan kurang bisa enjoy. Ini tempat baru dan mungkin kedepannya gue juga akan pakai tempat ini lagi ya. Karena sekarang udah mulai masuk musim hujan di luar. Gue kan biasanya nge-record itu di luar, di belakang rumah sana. Karena hujan kayak gini itu nggak bisa, nggak mungkin gitu. Gue bisa basah semua. Hanya gue harus cari alternatif tempat lain, dan ya gue memanfaatkan kamar ini gitu, kamar yang orang nggak berani tidur di sini rata-rata gitu ya. Gue coba manfaatin aja, sayang kalau nggak dipakai. Nah, gue kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Kalau
telat-telat balas komen juga mohon dimaklumi. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.